Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta tahtiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar, dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga karena melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sesungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, dan yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang indah ini kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dalam acara kegiatan Kultum Ramadan
SDN Pertukaran Utara 02 dengan tema merawat hati dan menjaga lisan di bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan bulan suci penuh berkah yang memberi kesempatan bagi kita untuk memperbaiki atau introspeksi diri, sikap, perilaku, agama, ibadah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan tidak hanya menahan lapar dan haus mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, melainkan tentang bagaimana cara membersihkan hati dan mengontrol lisan pada saat melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku yang berbahagia, merawat hati dan menjaga lisan pada bulan Ramadan penting kita lakukan agar kita terhindar dari perkataan atau ucapan yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, seperti misalnya menggibah atau gosip, fitnah, dan berkata kasar kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa adalah perisai atau bentuk pertahanan diri sehingga orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa tidak boleh berkata kasar atau kotor, menyakiti perasaan, dan bertengkar dengan orang lain. Merawat hati dan menjaga lisan pada bulan Ramadan merupakan bentuk kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anakku sekalian, merawat hati dan menjaga lisan di bulan Ramadan. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat kita ambil pada kultum sehari-hari ini adalah puasa Ramadan tidak hanya tentang menahan rasa lapar dan haus, tetapi juga merawat hati dengan tidak berprasangka buruk dan menjaga lisan dengan tidak menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Demikian kultum yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kelak anak-anak dapat menerapkan dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menantikan berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.